Halo semua pecinta bulu tangkis Indonesia, badminton lovers. Di depan kita sekarang sudah ada Profesor Nicholas, dokter PBSI bersama Dokter Grace juga, dan pelatih ganda putri Kodi alias Ko Hengkian. Jadi memang atlet ini kan udah ditahu lah sebuah umum kan itu bahwa kejadian di Malaysia pada saat itu. Nah kebetulan ada pelatih Pak Hengkian yang langsung bisa melihat, dan kemudian kita selalu berkomunikasi. Nah itu kekuatan tim kita karena baik pelatih, baik pemain, baik fisioterapisnya, baik dokternya kan gitu, kita menjadi satu tim solid. Nah, data-data itu yang kita dapat daripada saat di lapangan, terus kemudian dikirim ke sini dan kita evaluasi, dan kemudian kita lakukan juga MRI supaya lebih detail, kita tahu persisnya di mana, apa kelainannya, dan berapa lama atlet ini bisa harus di grounded kan gitu. Nah, sementara ini kita lakukan juga penanganannya, fisioterapinya dan lain-lainnya. Dan ini barusan kita rundingkan dengan pelatih ya. Bagaimana ini, kapan kita akan turunkan ini? Nah sampai sekarang alhamdulillah perjalanan penyakitnya cukup baik kan gitu. Jadi, nah sekarang pertanyaannya adalah kapan dia boleh turun lagi, karena kebetulan Indonesia Master ini kan minggu depan. Nah mungkin Pak Hengkian bisa memberikan sedikit masukan apa yang telah kita bicarakan barusan. Kondisi Fadia kita akan lihat sampai minggu ini sebagaimana dia bisa pemulihannya, pergerakannya, apakah progresnya cukup signifikan. Melihat dari cederanya masih hasilnya juga cukup baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekali, tapi tetap harus butuh perawatan. Ini yang harus kita lebih tahu, kita lebih kaji adalah kita tidak saya sebagai pelatih tidak boleh hanya memikirkan satu turnamen aja, tapi lebih memikirkan jangka panjangnya. Kalau memang kondisinya nanti sampai minggu ini belum siap, saya tidak akan memaksakan Fadia untuk turun di Indonesia Master. Jadi itu kondisi yang terbaru, mungkin nanti setelah minggu ini nanti akan ada updatean lagi. Terima kasih. Kalau misalnya kita lihat dari cederanya memang cenderung ringan ya, tapi kita tadi setuju dengan pelatih gitu. Saya juga komunikasikan juga ke Prof gitu gimana untuk penanganannya, dan tentunya kalau untuk penanganan nanti semua tentu sama, tapi untuk atlet-atlet seperti ini keputusan kita itu harus tepat meskipun berapapun grade cederanya, baik ringan, sedang, berat, itu keputusan untuk dia kembali ke lapangan dan bertanding itu yang benar-benar kita pikirkan supaya jangan sampai mengorbankan pertandingan-pertandingan berikutnya. Tapi kita harap yang positif sih untuk Fadia, dan masih akan kita evaluasi lebih lanjut sampai mendekati hari H sebelum Indonesia Master. Jadi memang betul, he's a real fighter, dan kemudian pasangannya juga ini bahwa si sosok a fighter kan, Sapriani itu ya, juga waktu itu kan masih ingat ya, berapa bulan yang lalu tuh injury juga, kita kan diskusi terus. Nah itu kuatnya kita tim di PBSI ini, jadi kita bukan bekerja secara individual, tetapi kita monitor tuh semua atlet tiap. Nah, apakah langsung kadang-kadang orang sadar, oh harus segera dioperasi? Belum tentu kan gitu. Betul-betul kita lihat di lapangan. Kita juga dari tim dokter ikut terjun ke lapangan, dan terus kemudian kita komunikasi. Kayak saya kebetulan saya dekat sekali sama yang ini, jadi tiap hari kita komunikasi. Atlet saya gini, kapan boleh turun, kapan boleh ini, kapan bisa dijaga, kapan nah, karena kan targetnya kita ingin capai gitu. Jadi bukan hanya main besok kalah lagi kan gitu. Nah, tapi kebetulan tadi dia real fighter kan gitu, dan dia yang mudah-mudahan bisa siap hari Kamis 1 Jumat ini kan gitu untuk bertanding di, kalau pelatih juga oke. Ya, yang paling penting kalau menurut saya adalah komunikasi, dan kita tidak bisa jadi satu egoisme, baik pelatih, baik kita dari tim dokter. Maksudnya apa? Maksudnya satu, seorang atlet cedera, oke, kemudian sebagai dokter, wah ini supaya lebih cepat kita harus operasi. Iya, berapa persen ini kan yang kita omongnya atlet top dunia nih, bukan atlet ecek-ecek kan gitu. Berapa persen setelah dioperasi bisa kembali?
Nah, itu kita mesti ada data. Makanya tadi kita bicara tadi juga ini data. Kalau nggak ada data cuma pengalaman saya, bohong banget. Pengalamannya berapa kan gitu. Satu. Maka dua yang paling penting adalah kecuali komunikasi adalah kita observasi. Jadi sebagai dari tim medis kita bukan hanya di belakang meja. Kita lihat pasiennya di klinis, kita turun, kita lihat nih. Nah itu komunikasi dengan pelatih. Ketiga juga yang penting waktu saya nangin dulu sama Marcus itu kan cedera berat. Nah, pasti pelatih dia bilang, nih ranking lagi bagus-bagus ya mau naik terus. Nah, suruh berhenti beberapa lama untuk istirahat. Nah, kan gitu. Tapi kan kita mesti lihat, demi kebaikan atlet ini, kita tunggu sebentar, tapi dia lompatnya 3 kali. Daripada maju enggak, sakit terus, main pulang-pulang. Nah, itu yang saya rasa penting pesan saya. Dan juga daripada si atletnya, ini sangat penting. Atlet itu harus komunikasi yang betul. Dengan kita baik, dengan pelatihnya. Kadang-kadang segen, dia coba turun, nah hasilnya kan nggak bagus gitu. Atau pede, belum bagus dia coba, karena kalau enggak nanti takut rankingnya hilang. Nah, itu yang harus hati-hati pada level yang di dunia ini gitu. Oke, baik, terima kasih Prof. Nicholas, terima kasih Ko Didi, terima kasih Dr. Grace sudah memberikan sedikit statement tentang Fadia. Semoga kita doakan yang terbaik untuk Apri dan Fadia di Indonesia Master, ataupun nanti pun harus tidak bermain tapi setidaknya bisa sembuh dulu total ya, coach, harapan kita semua.